kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya itu tidak binafsin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu, kamu salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binafsin min Rasulillah, kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binafsi Rasulillah jumlahnya sab'an ayat. Gini. Termasuk malih surat Tabarok itu binafsi Rasulillah jumlahnya salatuna ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat, ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah ya. Kalau ulama-ulama Kufiyun, ulama Qurra Kufiyun kayak Imam Asim, Imam Isai, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah Isai disebut Qurra Kufiyun. Itu awal suwar itu unik. Ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada yang enggak? Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh qurra lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang ya. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran tetap. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalilan. Misalnya coba sampean tes mawon, misalnya sampean pakai makna misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyatal laili ya asadu wa aqwamu ila innalaka bin nahari sabhan tawila wa isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhirlah. Berakhir napa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sehingga dari semua diakhiri lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya lah kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai la. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ausid alaihi wa rattilil qur'ana. Tapi kita karena kita qiraahnya Imam Asim, ya ayyuhal muzammil ditulis satu. Ya sanut aja kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda karena yang satu dihitung dari ayyuhal muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa. Lah kira-kira gitu jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak kowe ora roh pasti tak kayak gitu. Nah kula roh sak Quran roh detail khilafe ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning kene roh. Kula alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafe ini. Ora ono sing bayar ya seneng mawon faktor. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi enggak ada fakir Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama qurra. Jika omong kosong kalau ada orang bilang ning Mekah itu nak maca Fatihah ora maca bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran terbitan Mekah Madinah itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan, sampai alhamdulillah sekarang zaman order niku kula paham. Quran ini zaman order, mulai saat ini terdepak lagi diramekno. Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, Istanbul, faktor apa? Jimat. Jadi kalau nunggu Quran yang faktor jimat ke Istanbul, sampai faktor isak, sampai faktor macam-macam, terakhir faktor apa? Order. Ini pulau JKP, alhamdulillah pulau J. Itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah, Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa. Kalau sampai baca Fatihah, nggak baca Bismillah, tidak bisa. Karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i, Bismillah ayatun min kulli surah. Cara Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun min kulli surah. Illa barwa. Kecuali surat apa?
Tapi khusus di Fatihah itu ajma'al ulama khusus di Fatihah itu bismillah itu ba'dul Fatihah. Paham ya? Punya Al-Qur'an ba'dul ayat separone ayat. Ba'dul Fatihah. Ba'dul ayat separone napa? Ayat sepotong atau ba'dul. Mara tahu ngapal Al-Qur'an. Ya ora tahu apa lho, ora tahu napa. Jadi ijma'nya ulama, bismillah itu ba'dul Fatihah. Karena pas bismillah sudah ditulis. Artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah. Maca bismillah, maca bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf apa perlu diperdengarkan apa tidak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah. Shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum Umar, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya bisa bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham logika sinten Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Taman mungkin Pak Syafi'inya kan hanya lewat takrib Sulam Taufik. Gue ora paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin usaha takrib itu bertahun-tahun. Pernah sing genteni, nawani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi di acara ngomong enak. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar. Tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar saya membaca bismillah. Lah itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya Syria sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Taman cek di Bukhari di Muslim. Semua teksnya itu falam asma ahadan minhum. Bukan kok falam yakro ahadum. Paham ya? Jadi makanya tiang-tiang haji gitu. Gue sering nak ketulun aku haji. Gue sering ini nang Mekah orang maca bismillah. Salat Islam. Ya salat tempat yang rasa. Aneh-aneh. Nah, kalau bukan jenung bisa nyuri. Kalau nggak betul nanti ngimami. Masuk sholat itu ya tenggalan, tenggelam. Si mami buat nasihati apa ya rasa pokok banget. Baik ngomong apa ini nggak itu tak simpul loh mesti ngotot nih. Kotor ngomong apa ini nggak apa. Mikirnya gue ya orang sing rumah no. Anut jenengan tuh paling ngomong apa ini nggak lele. Ya kadang kalau tipe nak bersolat itu ketemu gue. Ya ikut khutbah gue ya biasa ngomong apa ini nggak apa. Tak kandani tenang aja kurang rumah. Dan jangan keluar kesunatannya orang rumah. Kalau nak kau ngerti sing rumah Gus Bak malah sakit. Dengan kesunatannya keluar orang rumah. Pulau dengan yang rumah. Ya misalnya kalau makmum Mustafa ngerti. Makmum Gus Bak malah meriang. Malah apa? Enggak. Kalau nu nate di konco. Imami Jumatan, lalan ibu guru-guru ge memel jadi Jumatan tembe. Walaku seruntutan meh melayu aku. Patut baru gurune ning kita. Meh melayu. Otot-otot kok melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau Jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau guri. Kalau daripada imamnya melayu. Karena kalau misalnya Jumatan imamnya rutin ya guri. Kemudian nak khotbah Jumatannya gitu apa? Sampai ada kesunatannya gue ngarep. Itu istilahnya Abu Hurairah itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yakro ahadum. Sebab dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia, mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat 1. Yaitu bismillah kan paham ya? Coba kalau bismillah di selain Fatihah kan enggak ada nomornya kan? Misalnya qul huwallahu ahad ada nomornya betul. Bismillah.
Nggak ada. Yang mulai ada nomornya Qul huwallah. Wah. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu Bismillah nggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah